Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuh. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izza ahla Ghazzah. Allahumma ansur ahla Ghazzah. Allahumma farrij ahla Ghazzah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dihidupkan dari mati kecil kita, dari kematian kecil kita. Maka kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini, setelah Allah matikan kita sesaat, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk menambah bekal kita sebelum kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita maksimalkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini. Kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kebaikan atau jatah yang Allah Ta'ala berikan ini. Maka mumpung masih ada, mumpung masih punya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk menambah amal-amal soleh. Semoga nanti amal yang kita lakukan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, sehingga dengan rahmat Allah itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga umatnya yang terus memperjuangkan ajaran, yang terus mempertahankan syariat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surah berikutnya. Setelah sebelumnya kita membacakan surah Al-Infitar dengan segala keterbatasan, dengan segala kefakiran ilmu yang dimiliki, maka kita akan melanjutkan pembahasan surah berikutnya dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari mendatangkan ilmu yang bermanfaat, karena yang akan tetap ada, yang akan tetap tersisa hanya yang bermanfaat. Jadi ukuran ilmu itu bermanfaat atau tidak ketika ilmu itu ada, ketika ilmu yang kita pelajari tersisa. Maka kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Kita sudah belajar sekian lama, kita sudah mengaji, belajar puluhan tahun bisa jadi, tetapi dari sekian ilmu yang kita pelajari, mana yang tersisa, mana yang masih ada, maka yang tersisa, yang masih ada, itulah ukuran ilmu yang bermanfaat. Karena kalau dia tidak bermanfaat, maka pasti dia akan hilang. Wa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Kalau dia hanya seperti buih di lautan, maka dia akan pergi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Adapun kalau sesuatu itu mendatangkan manfaat bagi manusia, maka dia akan tetap ada. Jadi termasuk dalam bab ilmu juga sama. Kita akan mengetahui ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat atau tidak, masih ada atau tidak, maka ukurannya dari dia masih ada atau tidak. Jadi kalau dia masih ada, alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang Allah firmankan tadi,
Apapun yang bermanfaat bagi manusia maka dia akan tetap ada. Dia akan Allah jadikan tetap langgeng, tetap ada. Tetapi kalau dia tidak bermanfaat seperti buih, namanya buih, kita tahu ada air di lautan, buihnya, busanya yang putih-putih itu kan dia tidak ada manfaatnya, tidak punya kekuatan, tidak ada faedahnya. Nggak ada nelayan datang ke laut kemudian cuma nyari buih, tidak ada, karena memang tidak bermanfaat. Maka kita bermohon dan sering kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa kita berlindung dari ilmu? Karena kalau ilmu itu tidak bermanfaat, dia akan menyusahkan kita. Kita sudah belajar tidak bermanfaat, selain menghabiskan umur, nanti akan ditanya oleh Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, semoga Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang memberikan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Syukur-syukur ilmu itu bisa kita berikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Hadirin hafizakumullah, surat berikutnya yang akan kita pelajari adalah surah At-Takwir. Dan surah At-Takwir ini rangkaiannya ada kemiripan dengan surah-surah sebelumnya yang kita pelajari, baik surah Al-Infitar atau surah Al-Insyiqaq yang sudah kita pelajari. Karena baginda Rasulullah SAW, beliau mengaitkan 3 surat ini, bahkan nanti di riwayat yang lain disebutkan ditambahkan 1 surat, yaitu ketika beliau bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra. Barang siapa yang dia ingin mengetahui tentang kondisi hari kiamat nanti seperti apa, dia ingin mendapatkan gambaran kejadian hari kiamat apa saja nanti yang terjadi, seperti seolah-olah dia melihat dengan 2 matanya, maka falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'un fatarat, dan surah idza samaa'un fatarat, dan surah idza samaa'un syaqqat, yaitu surah Al-Insyiqaq. Ditambah 1 lagi, yaitu disebutkan surah Hud. Surah Hud. Dan surah-surah ini Nabi pernah menyampaikannya, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku dijadikan beruban rambutku ini karena banyak memikirkan tentang surah Hud dan surah-surah yang semisal. Jadi Nabi itu sampai menyampaikan rambutnya beruban atau dibuat rambutnya beruban oleh surah Hud dan surah-surah yang semisal dengan surah Hud, yaitu surat-surat yang banyak membicarakan tentang hari kiamat. Bagi Nabi surat-surat ini menjadi peringatan, sehingga peringatan ketika hadir kemudian diingat-ingat terus, difikirkan terus sampai membuat beruban. Nah, kalau kita beda, berubannya karena apa? Jadi beda. Kalau Nabi beliau yang menyampaikan, syayyabatni, aku telah dibuat beruban karena khawatir, karena takut, karena selalu memikirkan apa yang ada di dalam surah Hud dan surah-surah yang semisalnya yang banyak membicarakan tentang hari kiamat. Tapi surah At-Takwir ini kita kenali dulu biodata ringkasnya. Surah At-Takwir termasuk surah Makkiyah dengan karakter yang sudah sering kita sebutkan. Ayatnya pendek-pendek, banyak berbicara tentang keimanan, terutama keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Dan banyak kisah yang terdapat di dalam surah Makkiyah ini. Jumlah ayatnya 29, urutan di mushaf berada di urutan yang ke-81, sedangkan urutan turunnya yaitu dia termasuk surah-surah yang awal turun, yaitu urutan ke-7, turun setelah surah Al-Masad. Kalau surah Al-Masad atau surah Al-Lahab itu turun
ketika Nabi memulai dakwahnya secara terbuka, memulai dakwahnya secara jahriyah, kemudian setelah turun surah Al-Masad, Allah menurunkan surah At-Takwir ini. Jadi dia masih di awal-awal Nabi berdakwah, berarti sekitar mulai tahun 4 kenabian surah ini diturunkan. Maka nanti kita akan lihat apa saja yang disampaikan di dalam surah At-Takwir ini. Kandungan atau isi surah At-Takwir kurang lebih, pertama menyebutkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan di surah At-Takwir ini banyak sekali nanti tanda-tanda yang disebutkan, mulai dari kejadian yang terjadi di langit, yang terjadi di bumi dan sebagainya. Nanti banyak sekali Allah sebutkan di dalam surah At-Takwir ini perubahan yang terjadi di semesta ini, di alam ini ketika hari kiamat tiba. Yang kedua, surah At-Takwir ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Dia sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, nanti sebagaimana disebutkan di dalam surah ini, surah At-Takwir ini. Yang ketiga, keimanan terhadap kenabian Rasulullah SAW. Allah menegaskan, Allah menetapkan dengan surah At-Takwir ini menyebutkan tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tema yang lain adalah di dalam surah At-Takwir ini Allah menyebutkan bahwa manusia itu punya kehendak, manusia itu punya keinginan, manusia punya iradah. Tetapi iradahnya manusia tetap dia akan terjadi dalam bingkaian iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, kita ingin melakukan A, B, kita ingin pergi ke sana kemari, maka keinginan kita itu tidak akan terwujud kecuali Allah yang menghendaki. Jadi Allah memang memberikan kepada kita manusia keinginan, tetapi keinginan kita tidak akan terwujud, keinginan kita tidak akan terjadi kecuali Allah yang menginginkan itu terjadi. Jadi kita punya iradah, kita punya masyiah, keinginan-keinginan yang semuanya tetap dalam arahan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian keinginan kita tidak akan berjalan kecuali Allah yang menginginkan itu berjalan atau terjadi. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa manusia tadi punya keinginan untuk melakukan kebaikan atau sebaliknya melakukan dosa, dia punya pilihan. Manusia tidak dipaksa, kamu harus taat terus, atau sebaliknya yang lain, kamu harus maksiat terus, tidak. Karena Allah memberikan akal, memberikan pikiran kepada manusia, sehingga dengan perangkat itu manusia bisa memilih. Nah, dengan perangkat itu manusia punya pilihan, sehingga nanti akan diperhitungkan oleh Allah, kamu milih kebaikan atau sebaliknya milih keburukan. Maka dari kehendak itu maka muncul perbuatan, maka kehendak dan perbuatan ini nanti akan dikaitkan dengan dosa atau dengan pahala yang Allah janjikan. Di sini ada kesamaan antara surah At-Takwir dengan surah Al-Infitar. Beberapa peristiwa di hari kiamat yang terjadi yang sudah disebutkan di dalam surah Al-Infitar, di surah At-Takwir juga disebutkan kembali, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Kita akan baca nanti. Munasabah, apa hubungannya, apakah ada kaitannya surah At-Takwir ini dengan surah yang sebelum-sebelumnya? Maka surah At-Takwir dengan surah sebelumnya yaitu sama-sama menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat. Jadi Nabi baru awal-awal mulai berdakwah secara terbuka, berdakwah secara jahriyah. Yang disampaikan di antara temanya adalah tema tentang hari kiamat. Kenapa begitu? Ini pentingnya kita untuk menanamkan kepada anak kita, anak-anak kita yang masih SD itu usia 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya itu, mulai kita kenalkan dengan hari kiamat, dengan hari akhirat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengaitkan bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan ada perhitungannya di akhirat. Jadi jangan sampai berpikir anak kita belum bisa mikir, ngapain diajak ngomongin tentang akhirat, kejauhan. Salah, keliru.
Keliru. Justru kita mulai kenalkan, kita sebutkan tentang surga, janji-janji yang Allah Ta'ala berikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di surga. Kita juga sampaikan tentang neraka dengan berbagai siksaan yang Allah Ta'ala sebutkan di neraka. Kita sampaikan kepada anak-anak kita sejak dini, sejak awal. Semoga itu meningkatkan keimanan mereka. Kemudian akan muncul sebagaimana kemarin kita sampaikan muraqabatullah. Jadi anak ini akan merasa diawasi, akan merasa dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertindak, sehingga dia berucap akan lebih hati-hati. Ini ada Allah, mau melakukan apa yang tidak baik, ada Allah. Jadi dia sudah punya semacam tadi yang akan ngerem apa yang dia lakukan, karena dia ingat bahwa Allah melihatnya, bahwa apa yang dilakukannya nanti akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kenapa kita sebutkan tadi surah At-Takwir merupakan surah yang awal turun? Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mulai mengenalkan anak-anak kita tentang urusan hari akhirat. Apa saja yang ada di akhirat mulai kita kenalkan. Kemudian munasabah di awal surah At-Takwir dengan di akhir surah At-Takwir. Kalau di awal surah At-Takwir nanti bicara tentang kejadian hari kiamat, mulai dari apa yang terjadi dengan matahari, apa yang terjadi dengan bintang-bintang, apa yang terjadi dengan gunung-gunung dan seterusnya. Di akhir surah At-Takwir, menjelang akhir surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian sudah mengetahui semua kejadian hari kiamat, fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, kalau memang kalian sudah yakin hari kiamat pasti terjadi dan menimpa seluruh manusia, fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Kalian akan memilih menuju kenikmatan yang Allah janjikan, yaitu surga, atau sebaliknya kalian menuju ke neraka? Atau kalimat fa'aina tadhhabun ini ketika nanti dikaitkan dengan Al-Quran, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Al-Quran ini benar-benar pengingat dari Allah. Kalau dengan semua bukti yang sudah Allah berikan, kalian tetap tidak mau yakin, fa'aina tadhhabun? Maka kemana perginya akal kalian? Jadi Allah sedang menegur, Allah sedang mencela orang-orang kafir. Semua bukti sudah diberikan, semua hujah sudah disampaikan, tapi kalian masih tetap tidak mau beriman, wahai orang-orang kafir. Maka Allah bertanya menghinakan mereka, fa aina tadhhabun? Di mana otak kalian? Jadi seolah-olah kalau bahasa kita begitu, kemana otak kalian? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Bukti semua sudah dihamparkan, sudah diberikan, tapi kalian tetap tidak mau berpikir. Jangan-jangan kemana perginya otak kalian? Nah, itu kurang lebih munasabah yang disampaikan di surah At-Takwir ini. Kita akan awali beberapa ayat untuk pertemuan hari ini, yaitu di awal-awal dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-13 membicarakan tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, yang intinya adalah hancurnya dunia ini atau hancurnya alam semesta ini, dimulai dari matahari nanti yang digulung, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Loh, matahari kok digulung, gimana itu ceritanya? Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu bertebaran, berjatuhan. Bintang yang kita lihat di langit kok bisa nanti berjatuhan? Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung itu diperjalankan, gunung-gunung itu dihancurkan, gunung-gunung itu dicabut dari bumi. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila al-isyar itu unta yang sedang bunting. Kenapa digunakan kata unta yang sedang bunting? Karena unta saat itu adalah hewan atau harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Dan karena Al-Quran ini awal turunnya adalah kepada masyarakat Arab,
maka dikenalkan kepada mereka apa yang ada di sekitar mereka. Apa yang ada di sekitar mereka, apa yang paling berharga bagi mereka, maka itu yang dijadikan contoh. Wa idzal isyaru utilat, apabila unta-unta yang sedang bunting itu dibiarkan saja, ditinggalkan. Orang sudah tidak peduli lagi dengan unta yang bunting yang merupakan harta terbaiknya. Kalau kita ibaratkan hari ini, orang punya harta terbaik, termewah, termahal, maka ketika hari kiamat sudah orang tidak peduli lagi. Tidak ada dia punya mobil yang mahal misalkan, kemudian ketika kiamat terjadi dia pilih menyelamatkan mobilnya, tidak akan ada. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila hewan-hewan liar itu dikumpulkan, disatukan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu, jiwa-jiwa itu disatukan, dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kenapa kalian dibunuh? Dosa apa yang kalian lakukan yang menyebabkan kalian dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal itu dihamparkan, ditampakkan. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit-langit itu berjatuhan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu dinyalakan sepanas-panasnya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan sedekat-dekatnya. Baru ketika semua itu terjadi, alimat nafsum ma ahdarat. Jadi itu jawabannya. Ketika semua peristiwa itu nanti terjadi, alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dilakukannya. Jadi semua ini adalah kejadian yang terjadi di hari kiamat nanti, yang insya Allah nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit tentang pengenalan kita tentang surah At-Takwir. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.